Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam kepada Pak Khairul Riza Lutfi selaku dosen pengampu eh, hukum humanitar saya. Ya, langsung saja. Hari ini saya ingin membahas suatu kasus yang diberikan oleh Bapak Khairul sendiri tentang mengenai untuk memenuhi tugas UAS kita ya Pak. Eh, jadi saya Ebenezer Victor, saya dengan NIM 18106111325 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, angkatan 2018. Nah, kasus yang saya bahas ini yaitu tentang konflik Indonesia strip OPM dalam perspektif hukum humanitar internasional. Oke, kita langsung masuk ke dalam rumusan masalahnya ya Pak. Jadi rumusan masalah yang saya ambil ini yang pertama tentang bagaimanakah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang pemberontak sebagai salah satu subjek hukum internasional, dan yang kedua bagaimana kedudukan organisasi Papua Merdeka atau PM dalam perspektif subjek hukum internasional tersebut. Oke, langsung masuk ke dalam slide ketiga, yaitu penelitian ini saya ambil dengan memakai penelitian secara normatif. Saya hanya menggunakan bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku dan literatur lain yang berhubungan tentang judul penelitian yang saya ampu tersebut atau yang saya ambil tersebut. Data ini diperoleh penulis akan dianalisis secara deskriptif analisis. Nah, jadi kita langsung masuk saja ya Pak. Jadi keberadaan pemberontak muncul sebagai akibat adanya suatu masalah atau pertentangan dalam negeri suatu negara berdaulat. Nah, bentuk perlawanan dari pemberontak tersebut yaitu ada perlawanan, pertikaian, ketimpangan, kesepahaman maupun hal-hal yang menjadi titik permasalahan yang timbul oleh kaum pemberontak. Nah, selanjutnya itu menjadi tanggung jawab sebuah negara. Pemberontakan ini dapat terjadi karena berbagai akibat ataupun dampak bagi keselamatan dari negara yang bersangkutan, sehingga menjadi kapasitas sebuah negara untuk menemukan titik tengah dan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, gerakan separatis yang terjadi di berbagai belahan dunia sesungguhnya telah merembet dan mengarah kepada peperangan menyangkut ranah internasional dan menimbulkan gencatan-gencatan senjata serta konflik yang berkepanjangan. Pihak-pihak pemberontak turut memperhatikan aturan-aturan hukum perang. Nah, mengingat kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan mencapai titik keberhasilan dengan menduduki secara efektif dan membentuk otoritasnya sendiri. Nah, yang A, yaitu instrumen hukum internasional yang memberontak sebagai salah satu subjek hukum internasional. Nah, di sini ada belligerent. Nah, belligerent itu apa? Nah, jadi belligerent itu suatu kelompok atau kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang sangat kuat dan mapan. Nah, baik secara politik, organisasi, militer, sehingga tampak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri. Nah, adapun beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur pemberontak sebagai salah satu subjek hukum internasional. Yang pertama, Hague Convention 4 tahun 1907 atau Convention Den Haag 4 tahun 1907. Yang kedua, Geneva Convention tahun 1949 atau yang bisa disebut dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protocols Additional to the Geneva Convention tahun 1949 atau protokol tambahan yang kedua dari Konvensi Jenewa 1949. Nah, masuk yang ke B atau yang kedua.
Kedudukan Organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat dengan OPM yang seperti kita ketahui, nah ini sebagai objek hukum internasionalnya yaitu tidak memiliki kriteria yang pasti untuk menentukan kapan suatu identitas atau identitas dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasionalnya. Nah, ini karena pertimbangan historisnya, Pak, serta politis jauh lebih dominan. Nah, di ketimbang yang pertimbangan hukum dalam pemberian pengakuan terhadap suatu identitas. Nah, apalagi OPM ini belum bisa dikategorikan sebagai kaum pemberontak atau yang biasa kita sebut belligerent yang memiliki hak dan kewajiban terbatas sebagai subjek hukum internasional. Nah, dengan demikian, syarat-syarat tertentu dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional, yaitu memiliki personalitas hukum atau legal personality internasional dengan kemampuan dan kecakapan tertentu yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum internasional, sehingga dapat beberapa faktor yang tidak mendukung organisasi Papua Merdeka ini atau OPM untuk dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. Nah, yang pertama, organisasi Papua Merdeka ini atau OPM ini belum mampu mendukung hak dan kewajiban internasionalnya, karena hingga saat ini mereka belum mendapatkan pengakuan dari internasional pemerintahan Indonesia. Nah, pengakuan yang dimaksud itu ada pengakuan terbatas yang diberikan kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang merupakan salah satu perkembangan baru dalam hukum internasional. Nah, dengan ini pengakuan maka OPM ini dimungkinkan untuk ikut dalam PBB atau organisasi internasional tertentu. Nah, yang kedua, banyaknya aktivis OPM seperti Des Eloy, Socrates Sofyan Nyoman, Herman Wanggai, dan Beni Wenda sebagai perwakilan OPM yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua di beberapa forum internasional seperti di Belanda dan di negara Eropa lainnya, serta Australia, Amerika Serikat belum mampu dikategorikan sebagai suatu tindakan yang bersifat internasional ini. Nah, yang ketiga yaitu menjadi pihak dalam pembentukan suatu perjanjian internasional. Para aktivis OPM dalam menyusun dokumen perjuangan dilakukan dengan cara diselundupkan ke Badan PBB di New York untuk menanyakan tentang status Papua Barat dan meminta peninjauan persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Karena persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 ini dinilai tidak adil, sebab tidak melibatkan wakil bangsa Papua dan dalam perundingan sebagai pihak yang disengketakan. Nah, yang keempat, dalam melakukan propaganda ini di forum-forum internasional, para aktivis OPM yang berada di luar negeri belum juga menemui hasil positif yang sehingga sampai saat ini pun belum menjadi anggota bahkan ikut berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional dikarenakan belum dapat pengakuan internasional dari PBB. Namun OPM ini mendapatkan dukungan dari negara-negara di Kepulauan Pasifik. Terbukti dengan tergabungnya OPM dalam Melanesian Spearhead Group atau selanjutnya disingkat MSG, selanjutnya serta United Liberation Movement for West Papua atau selanjutnya disingkat dengan ULMWP merupakan lembaga swadaya yang secara tegas diperjuangkan kemerdekaan dua provinsi Papua yang berada bawah kendali Indonesia. Nah, yang kelima, selain dikatakan sebagai organisasi yang dikenal dalam gerakan pemberontakan dalam memperjuangkan haknya untuk merdeka, OPM juga bisa disebut dengan kelompok organisasi pembebasan nasional yang diperjuangkan kemerdekaan Papua dengan menyandang kualifikasi pemberontak insurgen serta berdasarkan hasil analisis penulis di atas sehingga dapat dikatakan bahwa OPM belum bisa menyandang status sebagai subjek hukum internasional yang mampu menjalankan hak dan kewajiban yang bersifat internasional, mengajukan klaim di Mahkamah Internasional,
berpartisipasi dalam pembentukan hukum internasional, ikut serta dalam organisasi internasional, dan dapat membuat suatu perjanjian internasional disebabkan karena OPM sendiri merupakan suatu entitas yang tidak memiliki dasar hukum berdirinya serta tidak memiliki advisory opinion. Nah, selanjutnya kesimpulan dari konflik Indonesia OPM ini yaitu instrumen hukum internasional yang mengatur tentang kaum pemberontak dalam subjek hukum internasional adalah Konvensi Den Haag 4 tahun 1907 terkhusus pasal 1, 2, dan 3 tentang syarat-syarat kaum pemberontak yang mendapat pengakuan internasional. Yang kedua, dalam perspektif subjek hukum internasional, OPM tidak termasuk sebagai subjek hukum internasional maupun sebagai kaum pemberontak yang mendapatkan pengakuan internasional karena OPM tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai kaum pemberontak yang tertulis dalam Konvensi Den Haag keempat tahun 1907 dan Konvensi Jenewa tahun 1949. Nah, oke, itu pun sekian materi yang saya berikan dan kesimpulan yang saya berikan serta materi yang telah saya dapatkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Pak Koirul, mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun gugup ataupun bagaimana. Semoga Bapak diberi kesehatan dan kita semua diberi kesehatan. Semoga saya bisa mendapatkan hasil memuaskan. Sekian dari saya, terima kasih Pak.